tinggal Bapak Melki ya yang belum ada, sama Pak Alex keluar tadi tapi ya, itu ganti itu ya sudah ada sekarang. Kita akan mulai Bapak Ibu untuk pertemuan kita di hari ini membahas untuk kelompok kecil di hari besok. Kita akan membuka dengan doa, bisa minta Bapak Leader Hendrik untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, Bapa pencipta langit baru, bumi baru, kami bersyukur karena kasih-Mu Engkau mau menyatukan kami bersama-sama siang hari ini untuk mempersiapkan diri menjadi alat di tangan-Mu. Sebab itu urapi kami masing-masing, Ibu Aceh yang akan memimpin kami, paling jenis Jack yang akan mendampingi kami semua leader yang sedang Engkau pakai. Persiapkan hati dan pikiran kami, bejana hati kami agar selalu dibersihkan. Sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu lewat SMG yang kami pimpin selama ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pertemuan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Amin. Makasih Bapak Leader Hendrik. Ya Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat apa yang akan kita pelajari di hari besok. Ya, di antara kita apakah ada yang masih ingat apa yang dikatakan oleh Damim Kang Sanyim tentang pelajaran selanjutnya? Pelajaran apa? Laut Kiasan. Tentang laut 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 Kiasan. Biasan. Ya, jadi kita Air sudah mengalir. sama-sama menerima pengajaran tentang tentang air, mata air, dan kita tahu bahwa air itu yang berasal dari mata air akan menjadi sungai, mengalir, dan akan mengalir sampai ke laut. Itulah mengapa pelajarannya terus sambung menyambung terkoneksi. Nah, pelajaran ini tentang laut kiasan dan mengapa kita harus mempelajari tentang laut? Karena salah satu rahasia kerajaan sorga itu Yesus katakan terkait tentang laut ini. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita semua sama-sama membaca ayat referensi kita untuk kita lihat bagaimana Yesus mengatakan tentang rahasia kerajaan sorga ini. Bisa minta Bapak, karena Bapak Leader Nofri sedang Bapak dalam Ibu, perjalanan. Ya, terima mari kita kasih baca Bapak di dalam dosen. Matius 13 ayat 47 sampai dengan ayat 49. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Amin. Amin. Ya, Amin. inilah isi dari ayat referensi kita. Yesus mengatakan tentang perumpamaan kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan ke laut. Jadi ada pukat, ada laut, dan pukat tersebut mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Karena itu kita harus memahami, murid-murid harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan laut ini, pukat tersebut, supaya mereka dapat menyadari bahwa mereka harus luar dari laut. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, kita lihat nanti di kelas utama besok, Damim Kang Sanyim akan menjelaskan tentang laut kiasan ini berdasarkan Alkitab. Tentu saja ya, kita akan lihat sama-sama karakteristik fisik dari laut yang akan dipaparkan oleh Damim Kang Sanyim. Ya, dan kita juga akan melihat sama-sama makna sesungguhnya dari laut. Nah, kita ketahui bersama bahwa kita semua tentu masih ingat, laut ini tempat yang baik atau tidak baik, Bapak Ibu? Baik. Mengapa tidak Tidak baik? baik karena ada iblis di dalamnya. Karena bercampur, karena ada iblis di dalamnya. Ada jawaban lain?
Banyak binatang. Iya, Bapak Nofri. Banyak binatang buas. Ada banyak binatang, ular. Banyak binatang, iya. Iblis ya sudah diwakili tadi oleh leader Jimmy ya. Ya, jadi Bapak Ibu kita ketahui tentang hal ini, makna sesungguhnya dari laut itu apa dan mengapa kita murid-murid khususnya mereka tidak seharusnya berada di dalam laut ini. Jadi, sama-sama kita ingat makna dari laut itu apa Bapak Ibu? Dunia. Dunia kekristenan. Kristenan. Kalau pada kedatangan kedua, ya, pada zaman sekarang ini itu merupakan dunia kekristenan. Laut adalah dunia orang percaya, kedatangan pertama, kedatangan kedua. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ya, jadi dinubuatkan di dalam Yeskiel bahwa dari bait suci itu akan keluar air tawar yang akan membuat air asin itu menjadi tawar. Tawar. Ya, sama-sama kita lihat sedikit Bapak Ibu, karena kita harus memahami nubuatan tentang Yeskiel ini, karena nubuatan perjanjian lama ini juga akan sama dengan nubuatan pada kedatangan kedua Wahyu pasal 22. Jadi kita lihat bagaimana dinubuatkan tentang bait suci yang mengeluarkan air kehidupan itu. Mari kita baca Bapak Ibu, Yeskiel 47 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu mari kita baca Yeskiel 47 ayat 1 dan 2. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bagian bawah, bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Amin. Amin. Kita lanjut ayat 8 sampai 10 Bapak Ibu, ini satu paket. Ayat 8 dan sampai 10, lalu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuju ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Amin. 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 Ya, jadi kita lihat Bapak Ibu ya, telah dikatakan bahwa laut itu adalah tempat tinggal dari, sama seperti yang Bapak Ibu katakan tadi, binatang-binatang besar seperti monster, leviathan, dan lain-lain, ular, sebagaimana yang dipaparkan, nanti silakan dibaca di dalam ayat-ayat ini untuk kita lebih memahami lagi. Dan di bagian ini, tentang binatang-binatang ini sebenarnya banyak kesalahpahaman, banyak juga pengajaran campuran yang dipaparkan oleh pengajar-pengajar palsu. Nanti di bagian sini akan Damim Kang Sanyim menekankan bahwa hal tersebut tidak demikian, karena di pelajaran selanjutnya itu akan disingkapkan apa realitas dari binatang-binatang ini. Hanya kita perlu mengetahui tentang binatang-binatang ini, di dalam laut ini tinggal binatang-binatang ini. Mengapa demikian? Karena pada kedatangan pertama pun ada binatang-binatang tersebut di dalam dunia Yudaisme. Ya, jadi kita sudah ketahui, lihat sama-sama tadi di dalam nubuatan dalam Yeskiel bahwa dari bait suci itu mengalir keluar air, dan itu menjadi sungai yang mengalir ke laut yang memberi hidup kepada ikan-ikan. Air asin itu menjadi air tawar karena air kehidupan tersebut. Nah, nanti di sini Damim Kang Sanyim akan memaparkan tentang yang merupakan bait suci itu siapa. Kita sudah mempelajari ya di kelas terakhir, sama-sama kita sudah ketahui
bahwa mata air tersebut pada kedatangan pertama siapa Bapak Ibu? Gembala. Yesus. Oh, Iya. kedatangan pertama Yesus. Gembala yang adalah Yesus ya. Yesus. Bait suci juga Bait suci. Yesus. Yesus. Ya, jadi dari bait suci ini mengalir keluar air yang membuat air asin itu menjadi tawar, dan bait suci itu adalah Yesus. Air itu adalah air kehidupan yang Yesus berikan, yakni firman penggenapan fisik dari perjanjian lama. Kemudian murid-murid menjadi sungai-sungai yang juga mengalirkan air kehidupan tersebut. Ini pada kedatangan pertama kita lihat bagaimana lalu laut. Ya sama-sama ya, sekalipun tadi saya sudah katakan bahwa laut itu pada kedatangan pertama apa, tapi mari sama-sama Bapak Ibu leader kita katakan sekali lagi. Laut itu apa pada kedatangan pertama? Ular-ular. Aman. Itu mau keluar, Pak. Dunia orang Kristen. Laut pada kedatangan pertama Bapak Desme. leader Hendrik? Situ ular-ular. Ah, laut tadi maknanya apa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Laut artinya dunia orang Farisi pada tahun pertama. Mengapa dunia orang Farisi? Oke, kita ingat karakteristik dari laut dulu Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti besok di dalam kelompok kecil kita hanya bilang, oh laut itu pada kedatangan pertama adalah dunia orang Farisi. Tapi kita tidak paham mengapa dunia orang Farisi adalah laut pada kedatangan pertama. Karakteristik dari laut Bapak Ibu, di laut apakah hanya ada satu jenis air saja yang berkumpul atau berapa banyak air? Ada banyak air. Banyak, ya. Laut adalah tempat berkumpulnya air-air, campur-campur-campur. Itulah mengapa dunia orang percaya pada kedatangan pertama itu penuh dengan air yang bercampur, karena ada air apa saja pada kedatangan pertama, Bapak Ibu? Air Oh, Ibu Farisi. Kartini, mute Ibu. Yudaisme. Ya, di air Yudaisme ada berapa banyak, Bapak Ibu? Ya, Air saya Saduki. ingatkan ya. Orang Air Saduki. ahli-ahli Taurat, air dari orang Farisi, Saduki, Saduki. Herodias. Ya. Jadi inilah mengapa dunia Yudaisme disebut sebagai laut, karena terdapat banyak jenis air-air yang bercampur. Jangan dilupa karakteristik dari laut tersebut dan mengapa dunia Yudaisme maupun pada saat sekarang ini dunia kekristenan merupakan laut secara rohani. Ya. Jadi kita sudah mengingat ya bahwa laut pada kedatangan pertama adalah dunia Yudaisme. Mengapa demikian? Karena terdapat air bercampur yang banyak, terdapat firman bercampur pengajaran manusia yang banyak. Nah, di dalam laut Yudaisme ini siapa yang tinggal di dalamnya Bapak Ibu? Jawaban Pak Hendrik tadi. Yesus mengatakan Ular-ular. kepada siapa ular-ular? Kepada ahli Taurat, orang Ya. Farisi. Ya, tentang hal ini Bapak Ibu nanti silakan bisa dibaca Matius pasal 23. Ya, sama seperti yang dikatakan di dalam Daniel tadi, dikatakan juga di dalam Mazmur, Yesaya, bahwa di dalam laut itu tinggal para leviatan, monster, iblis. Dan Iblis. kita lihat realitanya pada kedatangan yang pertama. Bagaimana tentang nubuatan ini dan realitas keberadaan dunia Yudaisme pada saat itu. Mereka yang merupakan ular-ular, yakni roh-roh jahat, ada di dalam dunia Yudaisme. Dan Yesus mengatakan itu merujuk kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, jadi pada kedatangan pertama, siapakah mereka yang menerima air kehidupan yang ditangkap oleh pukat yang Yesus tebarkan? Para murid. Para murid. Iya. Iya, jadi kita bisa lihat ya bahwa air kehidupan itu, pukat itu sama artinya. Itu adalah firman penggenapan fisik dari perjanjian lama. Dan hanya para murid yang ditangkap oleh pukat ini, mereka yang keluar dari laut Yudaisme, dunia Yudaisme tersebut, mereka yang menerima air kehidupan itu dan dimasukkan ke dalam
pasunya Yesus, kerajaan sorganya Yesus. Sampai di sini kedatangan pertama, apakah Bapak Ibu paham? Atau ada pertanyaan? Kalau tadi Aduh, pukat adalah air kehidupan ya. Itu firman penggenapan. Pukat atau jaring itu adalah firman penggenapan fisik dari perjanjian lama. Ya, jadi nanti kita akan lihat itu juga pada kedatangan kedua. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Pas. Pas. Amin. Oke, ya. Jadi itu tentang kedatangan pertama, Bapak Ibu kita lihat. Nah, di bagian ini nanti Damim Kang Sanyum akan menjelaskan. Jadi siapakah yang merupakan ikan-ikan yang baik pada saat itu? Ikan yang baik tentu saja ya, ikan Petrus, ikan siapa lagi Bapak Ibu? Ikan Yohanes. Hanes, Ya. Tius, kan Markus. Markus tergolong 12 murid ya Pak 12 Hendrik murid ya. salah. Oke. Ya, Bartolomeus. jadi mereka yang keluar dari laut, mereka merupakan ikan yang baik pada saat itu. Ya, kemudian kita lihat, ya, di manakah laut pada kedatangan yang kedua? Nah, ini baru jawabannya yang tadi Bapak Ibu katakan. Dunia yang mana Bapak Ibu? Dunia kekristenan. Kristenan. Ya, yang banyak sekali kalau di Indonesia, tapi nanti Ibu Gembala yang akan menghantar tentang hal ini ya, yang menyatakan tentang hal ini. Ada air apa saja di dunia kekristenan Indonesia? Nanti Ibu Gembala saja, nanti kita jangan berfokus di kelompok kecil tentang itu, tapi Ibu Gembala akan bertanya demikian dan murid-murid pasti akan menjawab, oh ada air GBI, ada air ini, ada air itu, dan lain-lain. Ya, jadi kita lihat sama-sama pada nubuatan dari Perjanjian Baru dikatakan bahwa ada sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba juga. Dan ini air ini mengalir keluar dan memberikan kehidupan kepada menyembuhkan bangsa-bangsa ya. Mari Bapak Ibu sama-sama supaya lebih jelasnya kita lihat sama-sama di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Amin. Amin. Ya, jadi sungai air kehidupan ini yang jernih bagaikan kristal mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Sama ya? Sama hal yang sama pun terjadi pada kedatangan kedua. Nah, sungai-sungai ini mengaliri pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali dan daun-daun dari pohon ini menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, nanti Ibu Gembala dan Damim Kang Sanyum kita akan memaparkan, bertanya kepada murid-murid dan akan seperti mencelikan mata murid-murid untuk membuat mereka menyadari bahwa saat ini mereka berada di mana? Apakah mereka berada di luar laut atau memang di dalam laut? Dan ini yang menjadi poin pentingnya Bapak Ibu ya. Ya, mereka harus sadar, murid-murid harus sadar bahwa saat ini mereka sedang berada di dalam laut dunia pengajaran campuran tersebut. Jadi kita harus menekankan kepada mereka bahwa mereka harus bertemu dengan air kehidupan ini, ditangkap oleh pukat, yaitu pukat pada kedatangan yang kedua, pukat pada kedatangan yang kedua yaitu firman penggenapan dari nubuatan perjanjian baru. Jadi kalau kedatangan pertama nubuatan perjanjian lama, kedatangan yang kedua penggenapan fisik dari nubuatan perjanjian baru. Harus ditekankan tentang hal ini. Jadi kita harus
membuat murid-murid menyadari. Jadi poin penting dari pelajaran ini yaitu pertama, murid-murid harus memahami bahwa mereka sedang berada di dalam laut, di dalam dunia pengajaran campuran. Yang kedua, karena mereka sedang berada di laut, mereka harus keluar dari laut tersebut. Dan bagaimana cara untuk keluar? Cara untuk keluar adalah ditangkap oleh pukat. Artinya, mereka harus berada di dalam pukat, di dalam firman penggenapan fisik dari perjanjian baru tersebut. Makanya di bagian ini kita harus menekankan kepada mereka untuk terus mengikuti firman ini, rajin datang ke kelas, mengikuti pengajaran-pengajaran di dalam kelas, supaya tidak melarikan diri dari pukat. Tidak jauh dari pukat, tidak keluar dari pukat. Ini yang harus ditekankan kepada murid-murid di dalam kelompok kecil kita, Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi nanti pada bagian akhir kita bisa menyingkapkan kepada mereka, menyatakan kepada mereka tentang realitas keadaan mereka saat ini dan apa yang harus mereka lakukan. Penting, mengapa? Karena laut itu bukan tempat yang baik dan mereka harus menjadi ikan-ikan yang baik untuk keluar, ditangkap oleh pukat ini dan dimasukkan ke dalam pasunya Yesus, yaitu Gunung Sion. Nah, tapi Gunung Sionnya belum dibahas ya. Jadi ya, itu nanti pasunya Yesus yaitu kerajaan sorga. Kita bisa sebutkan kerajaan sorga. Oke, nanti ada bagian juga mungkin secara singkat Damim Kang Sanyum akan menjelaskan tentang makna-makna dari ini. Tapi di bagian ini Bapak Ibu kita tidak perlu menekankan, hanya sekilas memberitahukan kepada mereka saja. Mari sama-sama kita ingat makna-makna dari ini Bapak Ibu. Ada yang masih ingat makna dari nelayan itu apa? Penginjil. Nelayan Bukannya? penginjil atau pendeta? Pendeta. Oh, pendeta ya. Sorry. Pendeta, jaring. Apa itu jaring atau pukat? Itu baru Bukan. penginjil Firman. ya. Firman. Firman, sorry. Firman, iya. Jangan dilupa ya, kalau kedatangan pertama pukatnya apa, kedatangan yang kedua pukatnya apa. Iya, jadi firman. Ya, firman yang mana yang harus ditangkap, harus menangkap para ikan baik di dalam kelas Mei ini? Firman yang mana Bapak Ibu? Penggenapan nubuatan perjanjian baru. Penggenapan fisik dari nubuatan perjanjian Perjanjian. baru. Makna dari ikan apa Bapak Ibu? Manusia. Orang atau manusia. Orang Kristen. Manusia. Orang percaya. Orang percaya, iya. Oke, kapal? Gereja. Gereja. Gereja, iya betul. Nakoda kapal? Gembala. Pendeta. Gembala. Iya. Pelaut? Pekerja. Iya, Pekerja. sama kayak pekerja ya. Pekerja-pekerja, oke. Kalau penumpang, tentu saja kita sudah tahu. Anggota jemaat. Iya, anggota jemaat. Iya, jadi ini sekilas saja. Kalau di SMG nanti jangan terlalu, ya ini bukan poin pentingnya, jadi hanya sekilas saja diingatkan, tapi yang patut untuk kita tekankan adalah ini. Ya, jadi nanti kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaannya nanti saya akan kirim ke dalam grup Mei, tapi mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, tentu saja kita akan membahas tentang judul dan ayat referensinya. Ada di kelompoknya Ibu Kartini, ada murid yang bertanya seperti ini. Mengapa pertanyaan pertama itu selalu diawali dengan judul dan ayat referensinya? Apakah tidak bisa diganti pertanyaannya? Saya mendengar itu saya lucu, tetapi ya. Monoton maksudnya pertanyaannya dari situ terus. Ya, tetapi itu penting ya, penting untuk kita bisa memahami keseluruhan dari pelajaran-pelajaran. Kalau tidak tahu judul, tidak tahu ayat referensi, maka kita akan kabur. Karena seperti tidak terarah. Dari judul dan ayat referensi itulah kita merambat kepada poin-poin pentingnya. Ya, jadi mungkin kalau di saat bertanya tentang judul pelajaran ayat referensi khususnya, Bapak Ibu jangan hanya stop di situ saja, tapi kita bisa menjelaskan sedikit tentang khususnya ayat referensi dan bagaimana keterkaitan dari
ayat referensi itu dengan pertanyaan-pertanyaan kita selanjutnya. Karena kalau misalnya kita hanya berhenti di, oke, apa judul di hari ini, apa ayat referensinya, dan saat mereka menjawab dan kita sudah cut, tidak lanjut, itu yang membuat mereka seperti monoton. Oke, jadi itu pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah tentang apa makna sesungguhnya dari laut kiasan. Makna sesungguhnya apa, Bapak Ibu? Sekali lagi kita ingat. Dunia. Dunia. Iya ya. Oke, lalu kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Dunia pada kedatangan yang pertama, di manakah laut tersebut? Dan mengapa demikian? Kita harus kasih tahu, kalau kita hanya menanyakan di mana laut pada kedatangan pertama, maka mereka hanya akan menjawab dunia Yudaisme. Tetapi mereka harus memahami mengapa dunia Yudaisme itu merupakan laut pada kedatangan pertama. Ya, jadi ya mengapa demikian Bapak Ibu? Mengapa laut pada kedatangan pertama adalah dunia Yudaisme? Karena banyak pengajaran-pengajaran di dalam Yudaisme. Dari Farisi, ahli Taurat, Saduki, dan lain-lain. Iya, iya benar. Tapi kita harus pakai koneksi ya, keterkaitan. Karena ini tentang laut, jadi kita harus bilang karena banyak air di dalam dunia Yudaisme tersebut. Air Farisi, pengajaran Farisi, seperti itu. Sudah benar yang Bapak Nofri katakan tadi, cuman kita seperti jangan melepaskan lautnya itu. Supaya mereka paham, laut, air. Pengajaran firman, karena banyak bercampur, itulah mengapa disebut dengan laut. Jadi ada koneksinya. Oke. Ya, kemudian kita lanjut di pertanyaan yang keempat. Murid-murid Yesus meminum air kehidupan dan ditangkap oleh pukat yang ditebarkan oleh Yesus. Nah, Tidak kita jalan bisa... ini anu. Slide-nya tidak pindah ya? Slide-nya tidak pindah. Pertanyaannya memang belum ada di slide, Bapak Ibu. Oh, ada apa denganmu? Tapi tadi baca sudah jawab, nanti dikirim katanya di grup. Ya, maaf ya. Tidak, saya melihat dia membaca, makanya. Oh iya. Dia baca Dia dari bilang mana bahwa. itu? Oke, kalau begitu ya, saya matikan slide ya supaya tidak ya. Oke. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu 4, ya. Apa pukat pada saat itu yang ditebarkan Yesus? Sama-sama kita ingat. Firman. Firman, Bapak Ibu, kalau kita hanya menjawab firman, murid-murid kita juga pasti hanya akan menjawab firman. Tapi firman yang mana? Penggenapan perjanjian lama. Harus jelas. Ya, jadi penggenapan fisik dari perjanjian lama. Firmannya harus jelas. Karena hanya firman saja, banyak firman ya. Air kehidupan firman, terang firman. Ya, banyak firman, makanan firman. Jadi kita harus buat yang tepat. Oke, kemudian pembahasan dilanjutkan dengan pertanyaan di mana laut pada kedatangan yang kedua. Kita sudah tahu bahwa itu adalah dunia kekristenan. Lalu pertanyaan aplikatif Bapak Ibu. Pertanyaan aplikatif sama-sama kita jawab dulu supaya nanti kita juga bisa memberikan jawaban kepada murid-murid. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat keluar dari laut? Harus ditangkap oleh jaring. Harus ditangkap oleh jaring. Secara lengkapnya, itu kiasannya. Harus selalu hadir untuk mempelajari firman penggenapan perjanjian baru. Oke, satu paket ini ya langsung. Harus ditangkap oleh jaring dan hadir terus untuk mempelajari dan memahami firman penggenapan perjanjian fisik perjanjian baru. Menerima firman penggenapan fisik perjanjian baru, memahaminya dan mempercayainya. Supaya dapat dimasukkan ke dalam pasunya Yesus, yaitu kerajaan sorga. Kemudian
pertanyaan aplikatif yang terakhir, bagaimana supaya mereka bisa ditangkap oleh pukat tersebut? Apa pukat itu dan firman yang seperti apa? Ini ditekankan lagi karena bagian ini penting. Harus memahami dan menerima firman nubuatan perjanjian baru. Harus memahami caranya bagaimana supaya bisa paham firman penggenapan nubuatan perjanjian baru. Sama dengan Pak Henry kan, dengan terus belajar, join. Fokus. Artinya, ya, Fokus. Termasuk fokus. fokus. Konsisten untuk hadir terus. Konsisten Dan untuk membuka hadir terus. Ya, jadi berarti kita harus mendorong mereka bahwa mereka menyadari bahwa kelas ini penting. Firman di dalam kelas ini penting supaya karena ini menjadi pukat yang menangkap mereka. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa menambahkan jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian sekali lagi diingatkan, pukatnya itu adalah apa? Firman penggenapan nubuatan. fisik perjanjian baru. Amin. Oke, jadi nanti di bagian terakhir Bapak Ibu bisa memberikan penutup seperti bertanya kepada mereka, apakah saat ini mereka sudah ditangkap oleh pukat atau seperti apa? Ya, buat untuk mereka menyadari bahwa mereka sedang di laut dan mereka sudah berada di dalam pukat. Apa yang harus mereka lakukan ketika berada di dalam pukat? Dorong, kasih pendorongan supaya mereka tetap memegang teguh pukat ini, tidak melarikan diri dari pukat, dan terus meminum air kehidupan ini. Supaya ya firman ini terus menuntun mereka kepada kebenaran demi kebenaran selanjutnya. Ya, pendorongan untuk hadir di kelas tadi. Oke, itu saja Bapak Ibu. Nanti saya akan mengirim pertanyaan-pertanyaannya dan ya Bapak Ibu bisa mempelajarinya kembali nanti. Saya sudah selesai, apakah ada pertanyaan? Kalau sudah sunyi senyap berarti pas. Pas. Saya ada sedikit catatan itu makna nelayan tadi. Saya belum sempat tulis. Nelayan maknanya apa lagi Bapak Ibu? Pendeta. Pendeta atau iya. Pendeta atau penginjil. Gembala. Gembala. Sungai yang. Lalu nahkoda tadi gembala juga. Iya, sama. Ada lain lagi? Tidak ada? Pas ya? Oke, pas. Ya, Bapak Ismail tidak hadir di hari ini, jadi mungkin sebentar kita yang hadir saling mengingatkan kepada beliau supaya beliau juga bisa memperlengkapi diri dengan Ada alasannya menerima. nggak? Ya, Ada kasih tahu alasan tidak di hadir? saya tidak. Oh. So, Di Jimmy? Alasannya mungkin dia Ada lupa. juga. ya nanti mau dicek. Soalnya kemarin SMG agak ada salah konteks menurut saya itu. Salah konteks tentang Perempuan pembahasan. Samaria. Iya, jadi mungkin ini ya penting untuk kalau kita sudah sama-sama ada di dalam pertemuan leader ini membahas sama-sama tentang sekilas tentang pelajaran yang akan dipelajari, terus pertanyaan-pertanyaannya, ada baiknya juga kita mempelajari ulang apa yang sudah diajarkan oleh Damim Kang Sanyim kepada kita waktu kita masih menjadi murid supaya itu menjadi perlengkapan kita. Dan memahami poin penting itu sangat sangat penting supaya arahan apa yang dipaparkan diajarkan oleh Damim Kang Sanyim di kelas utama tidak kita belokkan poin utamanya supaya kita selaras. Karena kalau tidak selaras nanti sayang murid di kelompok SMG Panofri pemahamannya akan berbeda dengan Ibu Kartini. Maksudnya murid-murid di dalam Ibu Kartini. Kalau kita nangkap poin-poin
pentingnya, maka semuanya akan sama pemahamannya. Dan jawaban murid-murid tidak akan berbeda waktu ditanya oleh Condo Sanyim Alex atau Ibu Damim Kang Sanyim di dalam kelas utama. Karena terlihat kalau misalnya jawabannya berbeda, sepertinya ada yang Membingungkan. tidak tepat di kelompok kecil. Jadi itu akan nampak. Jadi mari ya kita saling mendorong, mungkin sebentar kita saling mengingatkan untuk Bapak Leader Ismail supaya beliau juga dapat mempelajari ini dan juga mempersiapkan diri untuk kelompok kecil di besok hari. Oke, itu saja. Apakah ada yang lain dari Bapak Ibu leader yang lainnya? Ya, saya hanya mengingatkan kembali di saat dalam kelas utama Bapak Ibu fokus juga melihat peserta-peserta yang akan berada di SMG Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bukan hanya fokus belajar tapi fokus melihat apakah mereka menjawab dengan tepat atau tidak tepat. Jika tidak tepat, Bapak Ibu silakan mencatat namanya dan Bapak Ibu silakan menolong mereka kembali di kelas kecilnya. Oke. Dan Iya. tentunya saya ingatkan juga jangan semuanya diminta pemahaman baru ya. Karena jika ada 10, jika diberi waktu 2 menit 2 menit, jika 2 menit kali 2 dengan respon berarti sudah 40 menit. Yang akan digunakan hanya untuk pemahaman baru. Dan juga jika misalnya contoh di dalam kelas ini saya memimpin kelompok kecil sekarang. Saya minta pemahaman barunya Jimmy. Jimmy sesuai dengan apa yang disampaikan di kelas utama. Begitu saya minta Evangelis Aca rusak pemahaman yang disampaikannya, itu akan ke Pak Hendrik, ke Ibu Kartini, akan bingung. Karena Bapak Ibu sudah mengenal peserta Bapak Ibu yang selama hampir 3 bulan belajar bersama-sama ini. Jadi Bapak Ibu saya rasa sudah mengetahui dan memahami bahwa yang mana yang positif sehingga yang negatif itu ditolong di Q&A-nya Bapak Ibu saat pembukaan. Itu yang Bapak Ibu tolong di situ. Ya, dan jangan di Q&A adalah Q&A ya, jangan dibuat mengajar di dalam Q&A itu sehingga tidak panjang dan waktunya tepat ya. Seperti itu. Dan seperti Evangelis Aca bilang, John Dosanim Aca bilang bahwa jawab dengan tepat, jangan seperti kemarin saya lihat di Pak Ismail Sio ada agak keluar sedikit itu. Jadi kalau firman apa itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Iya. Sudah, contoh senyum? Sudah, John Dosanim. Ya, terima kasih contoh senyum Alex. Ini pengingat untuk kita semua ya, supaya kita berfokus kepada firman Tuhan yang diajarkan oleh Damim Kang Sanyim waktu kelas utama, ya sambil kita juga melihat sekilas tentang, siapa yang menjawab, apakah anggota saya, murid saya di dalam kelompok kecil kita, atau bukan. Jawaban yang salah nanti pas di bagian kelompok kecil kita bisa mengingatkan tentang hal itu supaya memperbaiki pemahaman mereka, meluruskannya. Ya, terkait itu dan iya sangat penting di pertemuan kemarin waktu hari Senin kita sudah membahas ya untuk memberikan kesempatan kepada 2-3 orang saja yang berpotensi memiliki pemahaman yang baik supaya itu tidak merambat kemana-mana kalau pemahaman yang salah. Dan sebisa mungkin untuk pada saat kita menjawab, jangan menjawab berdasarkan pemikiran sendiri atau pengalaman kita. Maksudnya, kalau untuk pelajaran yang kemarin tentang perempuan Samaria mungkin kita bisa ya, karena Ibu Gembala Damim Kang Sanyim menyebutkan tentang banyak murid-murid beliau yang menyukai firman ini, itu kita bisa sedikit berbagi. Tetapi terkait dengan misalnya ada pertanyaan atau pembahasan sesuatu yang di luar kelas terkait dengan hal-hal umum, sebisa mungkin untuk kita jangan merambat ke topik-topik yang itu dan juga jangan memberikan pemahaman pribadi kita, tapi selaraskan terus saja dengan apa yang diajarkan oleh Damim Kang Sanyim di dalam kelas utama. Ya, itu dan juga ya kadang saya lihat bahwa pada mungkin ya beberapa, tidak semua, tapi hanya beberapa, kadang kita lupa untuk menghubungkan antara
kedatangan pertama dengan kedatangan kedua. Setelah mereka membagikan tentang pemahaman mereka, apa yang mereka pahami, pada aplikasinya Bapak Ibu untuk mereka mentaati, kita jangan lupa untuk mengaitkan dengan kedatangan kedua, karena ini penting. Seperti air kehidupan, pada kedatangan kedua kita harus mendorong mereka untuk meminumnya. Sama seperti mata air. Karena kedatangan pertama perempuan Samaria itu sangat penting, tapi kita juga jangan lupa untuk menjadi orang-orang perempuan Samaria rohani di zaman ini yang haus, yang juga harus menemukan mata air pada kedatangan kedua yang telah dijanjikan oleh anak domba. Seperti koneksinya, seperti itu Bapak Ibu, untuk pendorongan. Tapi saya ingat Damim Kang Sanyim pernah mengatakan bahwa dalam kita mendorong mereka, mengajak mereka, kita harus mengatakan dengan kata ajakan mari kita. Jadi supaya tidak hanya merujuk kepada murid-murid, tapi kita bersama-sama. Seperti kalau di dalam kelas ini, mari kita sama-sama terus pegang kuat pada pukat ini supaya kita tidak terlepas dari firman ini. Firman ini terus menuntun kita, menghantar kita ke dalam pasunya Yesus, yaitu kerajaan surganya Yesus. Jadi ajakannya seperti itu Bapak Ibu. Untuk terus mengaitkan pelajaran demi pelajaran, tidak dilupakan poin utamanya. Oke, itu dari saya. Ada yang mau disampaikan lagi? Iya, tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup kelompok kecil kita. Mari kita menutupnya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian pertemuan kita di hari ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat mempelajari firman ini, Bapak Ibu. Tuhan berkati. 알렉산 선님 and 아철 선님, do you have time? Ya. Ini. Yes, Pak Hendriques. 잠깐만요.